Selamat pagi saudara, untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Liputan 6 Pagi akhir pekan. Setelah Juanita Wiratmajan menemani Anda, giliran saya akan menyampaikan informasi terkini dan pilihan dari redaksi kami. Saudara, Komisi Pemilihan Umum tadi malam mengumumkan hasil verifikasi administrasi terhadap 64 partai politik. Dari jumlah sebanyak itu, 13 parpol dinyatakan tidak lolos verifikasi, termasuk Partai Kerakyatan Nasional yang dideklarasikan oleh Harmoko. Sementara Partai Kebangkitan Bangsa yang tengah dilanda konflik dinyatakan lolos dan otomatis ikut dalam pemilu tahun 2009. Setelah menggelar rapat pleno yang berlangsung alot, tadi malam KPU akhirnya mengumumkan hasil verifikasi administrasi terhadap 64 partai politik. Hasilnya, 51 partai politik dinyatakan lolos verifikasi. Sementara itu, 13 partai politik dinyatakan tidak lolos verifikasi. Partai yang tidak lolos antara lain disebabkan tidak memenuhi syarat memiliki 2/3 kepengurusan parpol di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. 2 parpol secara otomatis tidak lolos karena tidak berbadan hukum. Partai Kerakyatan Nasional yang dideklarasikan Harmoko termasuk di antara parpol yang tidak lolos verifikasi. Para pendukung partai yang telah menunggu sejak sore hari bersukacita menyambut lolosnya partai mereka. Dari 51 parpol yang lolos verifikasi, 16 parpol dinyatakan otomatis menjadi peserta pemilu 2009 karena memenuhi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Ke-16 parpol itu adalah peserta dan yang memperoleh kursi pada pemilu 2004. Di antara parpol yang lolos verifikasi itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa yang kini sedang dilanda konflik. Sementara 35 parpol lainnya yang sudah dinyatakan lolos verifikasi administrasi akan menjalani tahap berikutnya, yaitu verifikasi faktual di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten atau kota. Indah Dianovita dan Joni Marcos melaporkan dari Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kemarin menggeledah kantor pelayanan utama Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Hasilnya, KPK menemukan sejumlah amplop bernilai puluhan juta rupiah di atas meja pegawai Bea dan Cukai. Uang ini diduga sebagai uang suap untuk memperlancar arus barang di jalur merah. Kedatangan sejumlah petugas KPK di kantor pelayanan utama Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara cukup mengagetkan. Apalagi mereka langsung melakukan penggeledahan di setiap ruangan dan meja kerja para pegawai Bea dan Cukai. Bahkan rekening pegawai yang ditemukan di meja kerja juga tidak luput dari pemeriksaan. Dari penggeledahan ini, KPK menemukan sejumlah amplop puluhan juta rupiah yang diduga sebagai suap dalam pengurusan dokumen. Bentuk amplopnya ya jumlahnya cukup besar. Menurut ukuran transaksi di kantor lah. Dirjen Bea Cukai Anwar Supriyadi yang mendampingi KPK mengakui pengurusan dokumen, terutama untuk impor yang menggunakan jalur merah, tergolong rawan penyuapan. Kami di Bea Cukai ini tidak hanya menghadapi masalah-masalah internal, tapi juga terjadi pressure juga dari luar, ada backing di luar gitulah yang sering menekan orangnya. Pihak Bea Cukai, tegas Anwar, juga akan menindaklanjuti temuan KPK dan akan menindak tegas pegawainya yang terbukti menerima suap. Deden Yulianus melaporkan dari Jakarta. Saudara, akibat tarik ulur soal eksekusi lahan Pertamina dan keluarga Simon Tudus, distribusi bahan bakar minyak di Bitung, Sulawesi Utara mengalami gangguan. Bahkan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar terlihat antrian panjang karena terbatasnya pasokan BBM. Rudi Sumran, Jurusita Pengadilan Negeri Bitung, akan melaksanakan eksekusi pembongkaran dan pengosongan terhadap sebagian milik dari PT Pertamina Bitung. Eksekusi lahan depo Pertamina dilaksanakan pihak Pengadilan Negeri Bitung menyusul tidak terjadinya kesepakatan antara pemohon eksekusi keluarga Simon Tudus dengan tereksekusi pihak Pertamina. Sebelumnya sejak tahun 2003 perkara atas lahan seluas 4,5 hektar yang saat ini ditempati depo Pertamina Bitung sudah dimenangkan penggugat keluarga Simon Tudus. Namun eksekusi baru dapat dilaksanakan kali ini karena Pertamina tidak juga membayar. Akibat eksekusi depo tersebut, kendaraan tangki yang mendistribusikan BBM ke sejumlah SPBU tidak dapat beroperasi. Akibatnya terjadi antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU di wilayah Sulawesi Utara. Sempat tidak menyalurkan karena ada instruksi dari atasan mereka. Untuk mengatasi persoalan ini, kini pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah meminta pihak pengadilan dan Pertamina untuk menjamin penyaluran BBM di sejumlah SPBU tidak terhenti dan berjalan seperti biasa.
Aldin Arif melaporkan dari Bitung, Sulawesi Utara. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Honoris Tanggerang, Banten bisa dibilang tidak optimal menyusul keputusan manajemen rumah sakit memecat sekitar 430 orang perawatnya. Kondisi ini juga dikeluhkan oleh sejumlah keluarga pasien. Saudara, suasana halaman parkir Rumah Sakit Honoris Tanggerang, Banten malam tadi tidak seperti biasa karena diramaikan oleh puluhan perawatnya. Mereka sibuk membahas pemecatan sebagai nasib terakhir yang harus dialami dan baru diputuskan malam tadi. Mereka umumnya kecewa karena akhirnya pasrah setelah menerima pesangon satu persatu perawat tersebut pun pulang. Di sisi lain, akibat pemecatan ini layanan kesehatan rumah sakit menjadi terganggu karena rumah sakit tidak dapat menyediakan sejumlah fasilitas kesehatan. Pemecatan ini adalah buntut dari akuisisi rumah sakit dari kelompok usaha modern ke kelompok Mayapada. Saat itu para perawat menolak akuisisi karena khawatir tentang nasib mereka. Dan sepertinya kekhawatiran mereka terbukti karena semalam sekitar 430 perawat dipecat. Dua narapidana di Rutan Salemba, Jakarta Pusat semalam ditangkap petugas karena kedapatan memiliki sabu-sabu. Diduga mereka adalah anggota sindikat peredaran narkoba yang beroperasi di dalam penjara. Masuk penjara tidak membuat kedua lelaki ini jera. Semalam keduanya ditangkap petugas lapas Salemba karena kedapatan memiliki sabu-sabu di dalam kamar mereka. Tersangka yang masih menjalani hukuman karena kasus narkoba ini mengaku mereka mendapatkan barang haram ini dari seorang pria bernama Arifin yang tidak lain adalah kakak kandung salah seorang tersangka. Barang haram itu masuk ke dalam penjara dengan cara memasukkannya ke dalam nasi bungkus. Petugas menduga keduanya merupakan anggota sindikat peredaran narkoba di dalam penjara. Dan untuk penyelidikan lebih lanjut, petugas menyerahkan keduanya kepada polisi.